Pada minggu yang lalu sudah bahas tentang al-faslu tsani fi ma'rifatil harokah ya. Jadi ternyata ya di dalam kalimah Arab ini banyak sekali rahasia-rahasianya. Mulai dari huruf hijaiyah ya, Syekh Ibnu Arabi sudah mengurai secara detail rahasia huruf mulai dari alif, ba, ta, sa, bahkan huruf-huruf itu terkait ya dengan persoalan yang ada di alam semesta. Kemudian setelah selesai membahas tingkatan huruf, selanjutnya Syekh Muhyiddin membahas tentang harokat. Ya. Harokat ini kalau dalam ilmu nahwu ya Syekh Muhyiddin sudah bahas. Ya, ada rafa, ada nasab, ada jer, ada jazm. Ya, rafa identik dengan dhammah alamat aslinya. Nasab alamat aslinya fathah. Jer alamat aslinya kasroh. Sedangkan jazm alamat aslinya sukun. Nah, semua harokat-harokat tadi itu punya makna dan punya rahasia. Maka di sini Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi menjelaskan bahwa harokat-harokat yang ada pada huruf itu punya makna, ya, punya rahasia. Nah, kalau orang yang belajar nahwu syorob, ya, setelah syarabnya paham, kemudian nahwu, dari sisi gramatikal ketika paham ilmu nahwu syarab, akhirnya juga menemukan rahasia-rahasia. Kenapa ini harus dibaca rafa, kenapa dibaca nasab, jazm, jer gitu. Karena sudah tahu ilmunya. Nah, begitu juga kalau kita bisa memahami asror dari harokat yang ada pada setiap huruf di dalam Al-Quran, itu pasti memiliki anugerah ya ilahiyah yang bisa mengurai, mengungkap makna-makna yang tersembunyi di balik teks-teks Arab itu. Jadi teks-teks Arab itu tidak kosong, ya, tidak sebatas huruf dikasih harokat, tidak, tapi memiliki makna yang sangat dalam. Itu. Dalam penjelasan kemarin, ya, Syekh Ibnu Arabi setelah menjelaskan ya huruf dari sisi gramatikal, nahwu syarab, ada rafa, nasab, jer, jazm. Kemudian Syekh Ibnu Arabi mengutip ayat fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Fa idza sawaituhu, jadi ketika aku telah menyempurnakan proses kejadian alam semesta itu, atau proses kejadian seorang manusia, ya. Lah, proses kejadian seorang manusia disebut faida sawaituhu. Ini melalui sebuah proses, tidak kun fayakun terus jadi tidak. Maka di Al-Quran proses ini diurai. Jadi Al-Quran sudah memberikan informasi yang komplit proses kejadian manusia. Ya, kalau kita baca suratnya itu walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin. Sungguh aku telah menciptakan manusia dari saripati tanah. Itu. Jadi kejadian manusia ternyata zatnya asal usulnya dari saripati tanah. Kemudian Syekh Muhyiddin Ibnu Arabi mengurai lagi ya di dalam rahasia huruf bahwa unsur saripati tanah ini
ini enggak lepas dari 4 hal. Unsur api, angin, ya, kemudian unsur air, api, angin, tanah. Jadi api, air, angin, tanah. Ini 4 unsur yang ada pada sulalah min tin. Maka proses kejadian manusia mulai dari saripati tanah yang unsurnya, ya, menurut Ibnu Arabi itu enggak lepas dari air, api, angin, tanah. Kemudian berproses waja'alnahu nutfatan fi qararim makin. Kemudian aku jadikan, ya, yaitu nutfah sperma, ya, untuk berproses sampai menjadi manusia, fi qararim makin, ditempatkan pada sebuah tempat yang kokoh. Ini yang tahu rahasianya hanya Allah, dibikin sedemikian kokohnya, hebatnya. Setelah itu apa prosesnya? Summa khalaqna nutfatan, ya, alaqatan. Kemudian aku jadikan nutfah menjadi alaqah. Fa khalaqnal alaqata mudghatan. Kemudian aku jadikan alaqah, darah yang menggumpal, menjadi daging yang menggumpal. Berikutnya fa khalaqnal mudghata, ya, kemudian aku jadikan mudghah, ya, daging yang menggumpal, idhoman, yaitu tulang belulang. Fakasaunal idhoma lahma, kemudian tulang belulang dibungkus dengan daging. Nah, baru setelah sempurna selama 40 hari pertama, yaitu nutfah menjadi alaqah, 40 hari berikutnya menjadi mudghah, kemudian berikutnya sampai proses yang sempurna, baru faida sawaituhu. Jadi sekitar 7 bulan ini janin di dalam perut seorang ibu ini sudah sempurna dari sisi konstruksi fisik lahir maupun batin. Ya, sudah ada telinga, mata, hidung, mulut, itu struktur yang sempurna. Kemudian di dalam organ dalamnya juga sudah tersusun, ya, sebagaimana pada umumnya. Nah, ini Allah berfirman fa idza sawaituhu. Jadi posisinya sudah disempurnakan dalam wujud fisik seorang janin yang ada di dalam perut seorang ibu. Nah, setelah sempurna dari sisi fisiknya lahir batin, ya, secara lahir organ tubuhnya sudah komplit, secara dalam, ya, organ batinnya sudah komplit, baru wanafahtu, aku tiupkan fihi, di dalam janin, min ruhi, dari ruhku. Jadi ruh yang lebih dahulu ada, kemudian ditiupkan oleh Allah ruh di dalam janin tersebut. Nah, ketika ruh ditiupkan ini sudah meliputi seluruh catatan amal hidup seorang anak manusia. Ya, kapan dia matinya, kapan dia sukses tidaknya, kapan dia nikahnya, semua cerita kehidupan yang akan terjadi itu sudah ada ketetapannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan penggambaran yang demikian, ya, kronologis yang demikian, jadi ini luar biasa, Al-Quran memberikan sebuah kronologis proses penciptaan manusia secara sempurna. Lah, menurut Ibnu Arabi, wa huwa wurudul harukat ala hadhil huruf. Ini ibaratnya
harokat ini melengkapi dari proses yaitu huruf. Jadi proses kejadian manusia yang mulai dari sulalah mintin, kemudian menjadi nutfah, menjadi alaqah, mudghah, terus sampai wa nafakhtu fihi ruhi, ini diibaratkan yaitu harokat dalam sebuah teks Arab itu menyempurnakan dari huruf-huruf yang ada. Maka kalimat-kalimat yang ada atau huruf-huruf yang ada kalau tidak diberikan harokat tidak sempurna. Itu. Misalkan kenapa seperti kayak redaksi ya, alhamdulillahi rabbil alamin gitu ya. Alhamdu kenapa dibaca alhamdu? Ini ada teori ilmunya. Dan teori ilmu ini bisa bersifat ilmu pasti. Maka orang yang menguasai ilmu nahwu shorof ya ketika membaca kitab Gundul itu akan ngerti ya cara bacanya dan cara mengurai makna-makna yang terkandung di dalamnya. Begitu juga ya manusia ini. Bahwa di dalam diri manusia ini sudah didesain secara komplit. Ya, dari sisi fisik prosesnya seperti tadi, kemudian dari sisi proses cerita hidup di dunia ini juga sudah didesain oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kadangkala ya orang hidup ini kalau kita ibaratkan ada kalanya posisinya diberikan kemudahan atau di atas. Nah, itu ibarat harokatnya dhammah atau fathah. Tapi ada kalanya cerita hidup manusia ini di dunia bisa seperti harokat kasroh, yaitu sedang menurun. Ada kalanya cerita hidup manusia di dunia ini seperti kena huruf sukun. Ketika kemasukan huruf jazm pasti dia akan dibaca sukun. Ya, artinya ada kalanya orang yang diberikan ujian, cobaan ya, seolah-olah itu mati langkah gitu ya, ketutup ya semua pintu-pintu. Nah ini analog ya cerita perjalanan hidup dengan rahasia harokat ya, mulai dari fathah, dhammah, kemudian wawu, sukun. Ternyata oleh Syekh Muhyiddin Ibn Arabi ini memiliki keterkaitan yang erat dengan rahasia kehidupan alam semesta. Nah, maka kalau mahir betul ya dalam penguasaan ilmu harokat dan huruf, ini ya bisa memiliki kemampuan untuk menganalisa sebuah nama gitu. Dan itu saya menyaksikan ada yang punya ilmu seperti itu. Jadi dari huruf nama ya, ditulis ya, kemudian dihitung, kemudian harokatnya seperti apa, itu nanti ada analisisnya. Nah, ini kayak seolah-olah ya ilmu pasti gitu. Kalau paham rahasia huruf ini gitu. Dan ini ada, saya pernah menyaksikan ada orang yang memiliki rahasia ilmu seperti ini. Jadi untuk membaca seseorang itu ya suruh nulis namanya, kemudian dari situ dia akan tahu jalan cerita hidupnya. Nah, satu contoh yang saya rasakan sendiri ya, ketika satu saat saya silaturahmi ya kepada seorang ya guru lah, beliau minta nama saya, disuruh nulis pakai bahasa Arab.
Setelah saya tulis bahasa Arab, kemudian saya serahkan. Kemudian setelah itu beliau berkata, insya Allah Ustaz Ali nanti ya sebelum usia 40 sudah punya pesantren gitu. Padahal waktu itu saya usia masih 36 ya. 36 dan saya kaget, saya tidak pernah cerita kepada beliau soal rencana pengen pesantren, tapi dalam hati pengen gitu. Dalam hati pengen punya pesantren, dan saya nggak cerita ke beliau soal rencana ini, masih saya pendam. Tapi beliau tiba-tiba menyampaikan, sekali insya Allah sebelum usia 40 nanti akan punya pesantren. Nah, ternyata seiring dengan perjalanan hidup, saat itu usia 36 berproses, ya akhirnya apa yang disampaikan beliau kok dilalah kebenaran. Ini satu contoh bahwa ketika seseorang memahami rahasia huruf dan harokat, ini bisa digunakan untuk ya membaca, menebak perjalanan hidup seseorang. Apakah ini termasuk perdukunan? Ya, tentu berbeda, karena ini basicnya adalah menguasai rahasia huruf, dan ilmu ini ya sumbernya dari Allah. Orang bisa memahami rahasia huruf itu kalau nggak kefutuh dari Allah sulit. Kalau nggak dapat guru yang memberikan ijazah rahasia huruf ini sulit. Gitu. Jadi artinya tidak ada kesirikan di dalamnya. Kalau toh dia baca, mungkin dia sudah memahami tentang rahasia-rahasia di dalam huruf itu. Tapi dilalahnya kok persis sama dan terjadi gitu. Ini sebagai contoh bahwa ada orang-orang yang memiliki rahasia ilmu huruf ini. Fatakumu nas'atan ukhratus sama kalimah itu. Jadi berproses. Kalau di dalam ilmu nahwu itu ya kalam itu susunan dari kalimah-kalimah. Itu. Kalam itu cerita. Tapi sebelum terbentuk cerita ada susunan kata-kata. Di sini satu ketika ya disebut kalimah. Kama yusamma sahsul wahid minna insanan. Ya, sebagaimana seseorang itu disebut sebagai insan, pribadi insan. Fa kahada intasya'al alamul kalimat. Kemudian setelah itu terbentuklah alam kalimat. Ya, menjadi, kalau struktur dalam ilmu nahwu itu kan dari susunan beberapa kata menjadi kalam. Ya. Ini definisi kalam di dalam ilmu nahwu. Jadi disebut kalam itu setelah terbentuk susunan dari beberapa kata yang punya makna. Ini alamul kalimat wal alfat. Terbentuk alam dari kalimat dan lafat, kata-kata min alamil huruf, dan itu dari huruf. Maksudnya gini, kalau kita contoh kan dalam teori ilmu nahwu itu kan ya doroba zaitun amron itu misalkan. Ini disebut ya kalam. Ya, disebut kalam itu apa? Susunan dari beberapa kalimah. Kalimah itu apa? Ya tadi doroba. Ini fi'il madhi ya. Kemudian kalau fi'il harus ada fa'il. Zaitun sebagai fa'il. Fa'il harus dibaca rafa. Alamat rafa dhammah gitu. Terus setelah doroba zaitun perlu maf'ul amron. Nah, amron dibaca maf'ul, dibaca nasab, alamat nasabnya fathah karena posisinya maf'ul. Nah, ini contoh bahwa susunan dorobah zaitun amron ya, ini kalau disebut sebagai kalam.
Nah, struktur kalam ini susunan dari kata-kata. Doroba ini kata. Zaidun ini kalimah atau kata atau lafaz. Amron ini juga disebut kalimah atau lafaz. Nah, di balik kalimah-kalimah ini atau lafaz ini ternyata di situ ada struktur huruf. Ya, contoh doroba. Hurufnya apa? Do, ro, ba. Nah, ini kalau kita paham teori ilmu rahasia huruf, nah ini akan kebaca. Do itu apa, ro itu apa, ba itu apa. Nah, kemudian zaitun, hurufnya apa? Huruf za, ya, dal. Amron, hurufnya apa? Ain, mim, ro. Itu. Jadi fal huruf lil kalimah mawaddun. Jadi huruf, ya huruf tadi seperti doroba, dot, ro, ba, ya itu huruf kepada kalimah. Kalimah itu menjadi doroba, zaidun, amron. Itu mawaddun, ya seperti sebuah materi, ya yang diibaratkan kalmai seperti air, watturabi dan tanah, debu, watnari dan api, wal hawai dan udara. Jadi tadi sudah saya jelaskan ya bahwa struktur sulalah mintin saripati tanah itu nggak lepas dari air, api, angin, tanah. Ternyata di sini juga diurai oleh Syekh Ibnu Arabi, yaitu huruf-huruf ya yang ada pada kalimah seperti doroba, zaitun, amron itu ibarat materi ya seperti unsur ma, air, turab, debu, nar, api, hawa, angin. Nah ini nanti akan kelihatan ya mana yang paling dominasi. Yaitu dari struktur inilah nanti bisa kebaca karakter seseorang. Si A karakternya ini, si B ya. Karena dari nama huruf ini sudah kebaca. Dan ini biasanya persis dengan karakter seseorang yang sesungguhnya. Oh ini karakternya dominan api. Oh ini karakternya dominan air. Oh ini karakternya dominan angin. Gitu. Ini luar biasa ini ilmunya Ibnu Arabi ya. Mengurai huruf sampai pada tahapan sedetail itu. Liqomati nas'ati adzamina yaitu untuk membangun atau mendirikan struktur fisik kita, jasad kita. Jadi jasad kita ini yang tadi sudah saya urai dari awal dari sulalah mintin nutfah alaqah mudghah sampai kemudian Allah menyatakan fa idza sawaitu wa nafakhtu firuh ya. Ini semua unsur 4 tadi ini yang akan terjadi pada setiap individu. Maka setiap individu punya karakter dan watak yang berbeda-beda, nggak bisa untuk disamakan. Karena pasti di antara 4 unsur ini karakternya ada yang dominan api misalkan, ada yang dominan air, ada yang dominan tanah gitu. Maka kalau seorang guru sufi yang paham ketika melihat karakter muridnya, ini pasti riadohnya antara satu dengan yang lain juga beda. Karena untuk menundukkan misalkan yang api ini harus ditundukkan dengan riadoh, misalnya ya tidak makan nasi, tidak makan ikan laut, tidak makan daging. Kenapa? Karena zat-zat ini yang memicu berkembang biaknya unsur api gitu. Maka harus dilawan dengan riandoh misalnya ya posong rawot misalnya. Nah, ini salah satu teknik atau kaitan bagaimana memahami karakter kejiwaan seseorang yang dikaitkan dengan riandoh apa
yang pas untuk seorang murid. Begitu juga zikir. Zikir juga punya rahasia masing-masing. Oh, ini dominan di nafsu misalnya amarah. Oh, zikirnya yang pas ya harus ini. Oh, ini dominan di misalnya air. Oh, zikirnya harus ini. Gitu. Maka seorang guru yang kamil mukamil itu dalam melihat murid ya, nah, itu sudah terbaca. Oh, ini yang pas buat si A, si B, si C itu adalah riaduhnya ini, ya, kemudian zikirnya ini. Ini kalau seorang guru yang kamil mukamil yang menguasai rahasia-rahasia huruf tadi. Kemudian summa nufika ruh fihi. Ya, setelah itu ruh ditiupkan. Ya. Fakana insan, maka jadilah manusia. Kama qabilat ariyah inda istidadiha, sebagaimana angin ya ketika dipersiapkan, kemudian nufikha ruh al amri fakana janan gitu. Ya. Jadi proses angin ya ketika dia ditiupkan ruhnya gitu, maka fakana janan, maka akan menjadi ya jin. Kama kubilat anwar indastidadiha, ya sebagaimana ketika cahaya-cahaya dipersiapkan, kemudian nufikar ruh, ditiupkan ruh, fakanat al malaikah, maka jadilah malaikat. Itu. Wa minal kalam ma yushbihul insan wa huwa aksaruha. Wa minha ma yushbihul malaikah wal jin wal hikama jinnun wa huwa aqalluha kalba al khafidah. Jadi maksudnya bahwa di dalam diri manusia ini ya ada struktur yang disebut insan. Jadi wujud lahiriah fisik kalau seperti ini ya namanya insan. Tapi di dalam insan ini di dalamnya ada potensi malaikat ya yang selalu mengajak kepada kebaikan, tapi juga ada potensi amarah yang selalu ngajak berpaling dari Allah. Maka di dalam diri manusia ini komplit ya, ada unsur yaitu syaitoniyah, ada juga unsur malaikat, dan juga ada unsur ilahiyah. Ini menarik lagi, wa huwa aqallu hakalba al khafidah walam al khafidah gitu. Ini ya sebagaimana ba yang dibaca jar dan lam yang dibaca jar wal muakkada. Wa wawul qasam wa ba'uhu wa ta'uhu wa wawul atab wa fa'uhu wal qaf min qaf wa shin min shin wal ain min ain. Ini sudah terkait rahasia-rahasia huruf. Insyaallah kita akan lanjutkan pada pengajian yang akan datang. Mudah-mudahan dari gambaran materi yang disampaikan oleh Ibnu Arabi ini menjadi wawasan kita. Oh, ternyata ada rahasia-rahasia yang belum kita pahami terkait rahasia huruf dan harokat. Mudah-mudahan Allah memberikan anugerah kefutuh kepada kita bisa memahami rahasia huruf dan harokat. Amin ya rabbal alamin. Sambil di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.